Selamat pagi teman-teman, halo apa kabarnya semua? Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan matematika. Dimulai dari pengertian pemodelan matematika itu sendiri, kemudian dilanjut dengan tujuannya, kemudian jenis-jenisnya, dan yang terakhir adalah tahapan-tahapan dari pemodelan matematika itu sendiri. Baiklah teman-teman, mari kita simak satu persatu apa sih itu pemodelan matematika. Nah teman-teman, untuk mempermudah kita dalam memecahkan masalah sehari-hari itu dapat dinyatakan juga dalam simbol matematika loh. Nah, simbol matematika itu sendiri biasa juga disebut dengan model matematika. Nah, model matematika itu ialah gambaran dari kondisi yang disajikan dari masalah sehari-hari ke dalam bentuk masalah matematika. Modelan matematika ya? Nah, jadi pemodelan matematika ialah suatu langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh pemecahan masalah dengan memanfaatkan fungsi-fungsi matematika itu sendiri melalui konteks dunia nyata. Jadi, tujuan dari pemodelan matematika yaitu untuk mengoptimalkan, yang dimana mengoptimalkan di sini maksudnya adalah memaksimalkan dan meminimalkan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Dalam konteks ilmu matematika yang mengkaji hubungan antara matematika dan budaya, terdapat beberapa jenis pemodelan matematika yang relevan. Nah, beberapanya diantaranya meliputi yang pertama ada matematika tradisional. Nah, dalam etnomatematika kan mempelajari sistem-sistem matematika tradisional yang dikembangkan oleh beberapa kelompok budaya di seluruh dunia. Nah, pemodelan matematika ini cukup mencakup sistem bilangan, kemudian geometri, kemudian pengukuran, dan hubungan matematika lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, pemodelan matematika cerita. Nah, etnomatematika juga mempelajari penggunaan matematika dengan cerita rakyat, mitologi, dan legenda dari beberapa budaya. Nah, pemodelan matematika cerita mencoba untuk menerjemahkan aspek-aspek matematika yang terkandung dalam cerita-cerita menjadi referensi formal seperti grafik dan persamaan. Kemudian yang ketiga ada pemodelan matematika artefak budaya. Nah, etnomatematika memeriksa artefak budaya nih, seperti tekstil, arsitektur, atau kerajinan tangan, yang menggambarkan prinsip-prinsip dari matematika itu sendiri. Nah, pemodelan matematika artefak budaya melibatkan analisis dan interpretasi matematika yang mendasari desain dan pola-pola yang terdapat dalam artefak tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah pemodelan matematika sistem pengetahuan tradisional. Nah, etnomatematika juga mempelajari sistem pengetahuan tradisional yang melibatkan matematika seperti sistem kalender, sistem navigasi, atau sistem pertanian yang berdasarkan perhitungan matematika. Pemodelan matematika pengetahuan tradisional berusaha untuk memahami dan merekonstruksi pengetahuan matematika yang terkandung dalam sistem-sistem ini. Nah, ini hanya beberapa contoh pemodelan matematika yang digunakan dalam konteks etnomatematika. Pemodelan ini membantu mengungkapkan dan memahami hubungan antara matematika dan budaya, serta memberikan wawasan baru tentang beragam cara pemikiran matematika di seluruh dunia. Ada beberapa tahapan untuk pemodelan matematika. Yang pertama, tahapannya yaitu mendefinisikan masalah. Yang tahapan kedua adalah identifikasi variabel dan parameter untuk mempermudah permodelan. Nah, yang ketiga adalah formulasikan masalah ke dalam model matematika yang meliputi fungsi tujuan, kendala, dan syarat yang diperlukan. Tahapan yang keempat adalah selesaikan model tersebut. Dan tahapan yang kelima adalah implementasikan hasilnya. Itu adalah tahapan-tahapan dari pemodelan matematika. Nah, teman-teman, kita telah mempelajari tentang pengertian pemodelan matematika, tujuannya, kemudian jenis-jenisnya, dan yang terakhir tadi adalah tahapan-tahapannya. Nah, secara garis besar, pemodelan matematika digunakan untuk mengetahui kemampuan matematika siswa setelah pembelajaran di sekolah. Nah, model matematika dibuat berdasarkan sebaran materi dan tujuan pembelajaran matematika dengan aspek pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi.
Berdasarkan hasil penyelesaian model, dapat diperoleh gambaran kemampuan matematika siswa terhadap ketiga aspek kognitif tadi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pemodelan matematika. Semoga dari penjelasan tadi dapat berguna dan menambah pemahaman teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.